Ya, halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Lidi Junita akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Koordinatoriat Wartawan Parlemen KWP kembali menggelar acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 15 April 2025. Acara ini menjadi ajang silaturahmi bagi para wartawan yang bertugas di lingkungan parlemen. Ketua KWP Aryawan mengatakan halal bihalal menjadi momen tepat untuk saling memaafkan antar sesama wartawan, baik atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Aryawan menekankan pentingnya menurunkan ego demi memperkuat persatuan di tubuh KWP. Nah, di momen ini kita sama-sama saling maaf-maafkan, saling menurunkan ego demi kesatuan dan persatuan yang ada di Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Karena memang kita sudah seperti keluarga, mungkin waktu bertemu keluarga yang sesungguhnya lebih sedikit dibandingkan ketemu sama kita di sini. Aryawan menyebutkan bahwa ini merupakan halal bihalal kedua yang diselenggarakan sejak Press Room berdiri. Aryawan berharap kegiatan positif semacam ini terus berlangsung dan menjadi budaya di kalangan wartawan parlemen. Aryawan juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pribadi maupun pengurus jika selama ini terdapat kekurangan dalam kepemimpinan. Aryawan menegaskan bahwa KWP adalah milik seluruh wartawan, bukan milik individu atau pengurus semata. Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI Indra Pahlevi turut mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, halal bihalal merupakan momen untuk saling mengingatkan dan memaafkan sebagai sesama manusia. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Fernando Haganinduto, serta para wartawan yang tergabung dalam KWP. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Puan Maharani mengungkapkan isi pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat saat momen silaturahmi Lebaran 1446 Hijriah di kediaman Megawati Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat pada Senin 7 April 2025. Menurut Puan, dalam pertemuan empat mata tersebut, Megawati dan Prabowo membahas kemungkinan sinergi antara PDIP dan pemerintah ke depan, khususnya dalam upaya membangun bangsa. Puan menegaskan bahwa PDIP siap bersinergi dalam menjalankan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo. Puan juga memastikan akan ada kelanjutan dari pertemuan tersebut. Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana, bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari Lebaran. Ya, yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana kemudian PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membantu bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo. Dari Jakarta, Dewa Acan, Berita Nasional TV. Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh keluarga besar DPR RI untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi kesejahteraan rakyat. Ajakan itu disampaikan Puan dalam acara Halal Bihalal yang digelar di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 14 April 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Adis Kadir, serta anggota DPR, pejabat kesekjenan dan pegawai DPR. Dalam sambutannya, Puan mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah dan berharap semangat Syawal menjadi momentum memperkuat kebersamaan. Puan menekankan pentingnya gotong royong dalam menciptakan keberhasilan lembaga legislatif. Puan menyebut keberhasilan dan kekurangan DPR merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, Puan mengajak semua pihak di DPR untuk memperkuat sinergi dan profesionalisme kerja. Cara halal bihalal rumah parlemen ya untuk memperkuat silaturahmi, mohon maaf lahir batin, dan tentu saja agar ke depan insya Allah memulai
pekerjaan yang ada di DPR sebagai satu keluarga besar. Menurut Puan, kepercayaan rakyat adalah modal utama DPR RI. Maka dari itu, semua pihak di lingkungan DPR harus menjaga amanah dan terus berbenah menuju lembaga yang inklusif dan berintegritas tinggi. Di akhir sambutannya, Puan mendorong seluruh keluarga besar DPR untuk mempererat tali silaturahmi dan komunikasi dalam semangat Idul Fitri. Ya pemirsa, MPR menggelar halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah sekaligus pelepasan pegawai Purna Bakti Sekretariat Jenderal MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 April 2025. Acara halal bihalal menjadi momentum mempererat tali silaturahmi dan mengapresiasi dedikasi dan loyalitas pegawai yang masuk masa Purna Bakti. MPR menggelar halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah sekaligus pelepasan pegawai Purna Bakti Sekretariat Jenderal MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam acara halal bihalal ini menjadi momentum yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Selain itu, Sekjen MPR Siti Fauzia mengapresiasi dedikasi dan loyalitas pegawai Sekjen MPR yang kini telah memasuki masa Purna Bakti. Nantinya pensiunan pegawai DPR juga dapat memanfaatkan poliklinik yang berada di kawasan MPR tanpa dipungut biaya. Dari Jakarta, Dewa Chan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya akan mendampingi 2 korban pemerkosaan yang dilakukan oleh calon dokter PPDS di RSUP Hasan Sadikin. Tentunya upaya tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga korban agar melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Anggota DPR RI Atalia Praratya Kamil tegas akan melakukan upaya pendampingan bagi korban pemerkosaan oleh Briguna Anugrah Pratama. Calon dokter PPDS pelaku pemerkosaan di RSUP Hasan Sadikin, Bandung. Di hadapan awak media saat jumpa pers di kantor Jabar Bantuan Hukum, pihaknya akan mengawal proses hukum pelaku kekerasan seksual oleh oknum dokter yang tengah melakukan PPDS spesialis anestesi di rumah sakit pemerintah. Pihaknya akan melakukan pendekatan hati ke hati kepada 2 korban agar mau melakukan pelaporan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat atas perbuatan pelaku. Kemudian melakukan support monitoring, mendatangi keluarga korban, begitu, termasuk melakukan pendampingan hukum. Dan yang paling penting adalah yang harus khususnya kami lakukan, karena saya adalah di Komisi 8, mendorong agar supaya adanya perbaikan sistem, baik di rumah sakit, perguruan tinggi, ataupun lembaga-lembaga terkait, begitu ya. Khususnya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang TPKS yang saat ini sedang kita kuatkan. Jadi Undang-Undang TPKS ini ternyata belum dipahami oleh banyak masyarakat, begitu ya. Dapat diketahui calon dokter yang tengah melakukan pendidikan PPDS tersebut melancarkan aksi bejatnya terhadap korban yang tengah mengantar pasiennya dengan cara dibius di ruangan pelayanan perempuan dan anak di lantai 7 RSUP Hasan Sadikin. Dari Bandung, kontributor Berita Nasional TV. Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan penjelasan langsung kepada DPR terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Palestina korban perang dari Gaza ke Indonesia. Puan menilai Menteri Luar Negeri Sugiono dapat menjelaskan lebih rinci rencana tersebut dalam rapat kerja bersama DPR, khususnya kepada Komisi 1 yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri. Menurut Puan, wacana tersebut masih belum memiliki kejelasan yang cukup, baik dari segi tujuan maupun teknis pelaksanaannya. Ya, sampai saat ini kan belum ada penjelasan lanjut apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih langsung, lebih jelas, tentu saja dari Kementerian Luar Negeri apa yang akan dilakukan, bagaimana rencananya dan lain-lain sebagainya.
Puan menegaskan pentingnya kejelasan karena wacana evakuasi atau relokasi warga Palestina menyangkut kebijakan besar yang perlu dibahas secara matang, termasuk kesiapan di lapangan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Indonesia berencana mengevakuasi 1.000 korban luka dari Gaza sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Namun ia membantah bahwa tindakan itu merupakan upaya relokasi permanen. Dari Jakarta, Dewa Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Sekretaris Jenderal MPR sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Siti Fauzia menyebut akan membangkitkan kembali organisasi Korpri Setjen MPR RI yang sempat vakum sekian tahun. Siti berkomitmen Korpri Setjen MPR RI akan menjadi satu guna memperkuat Korpri nasional serta bangsa dan negara. Dewan Pengurus Korpri Nasional Ketua PLT Sekretaris Jenderal Dr. Insinyur Bima Arya Wibisana MSIS ditandatangani. Ikro Ketua Umum SKMH Jabatan Ketua Bidang Perlindungan dan Gangguan Sekretariat Jenderal MPR RI masa bakti 2025-2030. Pengurus Korpri Nasional mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Sekretariat Jenderal. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa tahun yang lalu saya menanti Dia mengukuhkan Korpri MPR yang memang sudah lama, sekitar 5-6 tahun sudah vakum. Jadi alhamdulillah ini merupakan start dari kami untuk memulai membangkitkan kembali Korpri yang ada di MPR ini untuk mendukung kegiatan Korpri pusat dan memperkuat bangsa dan negara kita. Karena biar gimana ASN ini adalah yang memperkuat negara dan bangsa kita. Jadi kita pengurus berkomitmen, bersemangat bahwa kita akan menjadi satu tim dari MPR dan tim untuk menjadi Korpri pusat dan tim yang akan mendukung kita semua, memperkuat negara kita semua. Itu mungkin dari saya. Jadi semoga ke depan kita bisa berkolaborasi dan memperkuat Korpri MPR. Yang utama itu dulu karena sudah vakumnya sudah cukup lama Pak. Jadi saya memulai dari awal. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin akan banyaknya hakim yang terlibat kasus korupsi. Muzani menyebut Prabowo ingin adanya penataan ulang sistem hukum di tanah air agar tak ada celah untuk korupsi bagi penegak hukum. Muzani mengatakan Prabowo ingin ada pembangunan secara menyeluruh tanpa terhambat kasus penegak hukum yang KKN. Perihal tersebut Muzani sampaikan usai hadiri sidang pembukaan paripurna ke-17 masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Muzani menyampaikan Prabowo ingin ada penataan ulang sistem hukum di tanah air agar tidak ada celah korupsi bagi penegak hukum termasuk hakim. Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah. Ada celah bagi problem-problem berikutnya. Karena itu beliau ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap bangsa dan negara. Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh, karena itu beliau juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat. Pak Muzani, tanggapan kemarin Bu Puan bilang bahwa Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen.
Ya pemirsa, tentunya Anda masih bersama kami. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak merasa terganggu terkait kunjungan sejumlah Menteri Kabinet ke rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya pertemuan Menteri Prabowo ke rumah Jokowi hanya sebatas silaturahmi di momen Lebaran Idul Fitri 2025. Muzani meyakini Menteri di Kabinet Merah Putih memiliki komitmen yang kuat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Muzani juga mengatakan para menteri juga masih menghormati Jokowi dan menjaga tata krama mereka mengingat Jokowi merupakan mantan presiden di periode sebelumnya. Para mantan menterinya Pak Jokowi tentu karena berlebaran dia harus dia dalam tata krama, apalagi dalam suasana lebaran, menghormati Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden pada saat beliau menjadi menteri. Saya kira menteri yang sekarang memiliki komitmen terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo cukup tangguh, cukup kuat, cukup solid, dan Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, dan Presiden Prabowo menghargai itu sebagai sebuah tata krama dan tradisi berlebaran untuk bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau orang yang dihormati karena itu bagian dari tata krama lebaran, dan itu Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi. Sebelumnya beberapa menteri terpantau bersilaturahmi ke Jokowi, diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI akan memprioritaskan pembahasan 8 rancangan undang-undang yang saat ini sedang dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasko mengatakan dalam pembentukan undang-undang DPR RI bersama pemerintah akan sungguh-sungguh dalam memenuhi syarat formal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, agar undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat. Perihal tersebut Dasko sampaikan dalam pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Adapun RUU yang akan dibahas yakni 3 RUU usul DPR RI, 3 RUU judul pemerintah, dan 2 RUU kumulatif terbuka. Pada masa persidangan ini DPR RI akan memprioritaskan untuk melanjutkan dan menuntaskan pembahasan 8 rancangan undang-undang yang saat ini sedang dalam tahap pembicaraan tingkat 1, terdiri dari 3 rancangan undang-undang usul DPR RI, 3 rancangan undang-undang usul pemerintah, dan 2 rancangan undang-undang kumulatif terbuka. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR RI akan mendukung langkah pemerintah dalam memitigasi berbagai dampak dan resiko dari gejolak global yang akan dihadapi serta mendukung kebijakan perekonomian untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Ramadan dan karunia sehingga pada hari ini kita kembali hadir menjalankan tugas konstitusi. Kegiatan yang memperhatikan perekonomian juga harus segera dilakukan, mengingat dinamika perekonomian ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Pada masa persidangan ini DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan dan APBN anggaran 2022. Pemerintah dalam kondisi pokok kebijakan sosial dan terhadap ekonomi makro akan memberikan penguatan struktural dan melakukan kembali pembalikan menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan sehingga kinerja pemerintah dapat optimal menghadapi berbagai tantangan ekonomi nasional. Dan oleh karena pada masa persidangan ini DPR RI akan memprioritaskan untuk melanjutkan dan terhormat kita saat ini dihadapkan pada gejolak global yang tidak tentu, peradaban yang dipicu kebijakan
perlambatan perekonomian global. Kita tidak bisa mengendalikan arah. Kita saat ini dihadapkan pada gejolak global yang tidak menentu, perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal ke banyak negara yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu akan menciptakan berbagai dampak dan risiko, mulai dari guncangan rantai pasok global, nilai tukar dolar Amerika hingga risiko perlambatan perekonomian global. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri. Berbagai kebijakan yang mempererat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan, mengingat dinamika perang dagangan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. DPR RI akan mendukung langkah pemerintah dalam memitigasi berbagai dampak dan risiko yang akan dihadapi serta mendukung kebijakan perekonomian yang dapat menjaga kepentingan rakyat dan negara. Pada masa persidangan ini, DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026. Pemerintah dalam menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro agar memberikan penguatan pada fundamental ekonomi nasional dalam mengantisipasi dinamika global yang tidak menentu. Ya pemirsa, kita ke informasi terakhir. Anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazzi mengatakan Komisi 13 DPR RI akan menindak tegas kelompok kriminal bersenjata yang menyerang 10 orang guru dan tenaga kesehatan di Yahukimo, Papua. Ali Mazzi menyatakan penyerangan yang dilakukan KKB Papua tidak hanya pelanggaran hukum, namun juga pelanggaran HAM. Ali mengatakan para aparat di Papua membutuhkan implementasi penegakan hukum agar tindak kejahatan di Papua dapat dikurangi. Ali meyakini banyaknya kebutuhan belakangan ini membuat KKP Papua terpaksa melakukan tindakan kejahatan di bumi cendrawasih tersebut. Menurutnya tindakan KKB di Papua harus ditindak sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, Ali berjanji akan mencoba berkoordinasi dengan aparat hukum di Papua, mulai dari polisi, TNI, hingga para aparat yang bertugas melakukan penegakan hukum, baik Kamtibnas maupun Stabilitas Nasional. Dari Jakarta, Natasha Alkodewa, The Chandra Berita Nasional TV. Ya itu kan kalau dari Komisi 13 kan dari masalah hak asasi manusia dan kejahatan kan. Ya tentu yang namanya tindakan kejahatan itu kan pelanggaran hukum. Itu udah pasti. Nah sekarang kita lihat dari hak asasi manusia juga pelanggaran. Nah tinggal sekarang itu dari para penegak hukum bagaimana melaksanakan penegakan hukum. Saya kira kan di Indonesia semua aturan sudah cukup baik. Ya pemirsa, demikian kabar parlemen telah menemani Anda. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Lydia Judita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend.